Halo semua, welcome to AOC Teen Online Service. Mari kita siapkan hati kita menyanyi buat Tuhan. Go! Tepuk tangan bersama. Yang siap, katakan amin. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, mengangkat tangan, ataupun mendengarkan bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu semua merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di komsel kalian masing-masing. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam komsel online ataupun offline.
Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semua, welcome to Teen Online Service. Pada kesempatan kali ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa bagi siapapun yang melihat channel ini, Anda akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang worry atau kekhawatiran. Semua orang pernah mengalami yang namanya khawatir. Termasuk saya sendiri pernah mengalami. Orang yang percaya kepada Tuhan sekalipun pasti pernah mengalami yang namanya khawatir. Atau apakah ada di antara Anda yang tidak pernah mengalami sebuah kekhawatiran? Kalau ada, wow, Anda luar biasa. Atau mungkin Anda sering khawatir. Khawatirnya apa? Cintanya ditolak. Berapa banyak di antara Anda yang merasa cintanya ditolak? Kamu mungkin pernah mengalami berkali-kali, atau ada di antara Anda salah satu, tapi Anda tidak berkata jujur bahwa saya pernah mengalami ditolak. Itu juga bisa salah satu penyebab sebuah kekhawatiran. Dalam hal lain mungkin bisa khawatir tentang sekolah, khawatir tentang kuliah, khawatir tentang pekerjaan, atau mungkin Anda yang mungkin sudah usianya kepala dua, khawatir tentang pasangan hidup. Dan ada banyak hal yang membuat kita tentang khawatir. Kate Caserta berkata, "Worry is the interest you pay on debt you may not owe." Khawatir adalah bunga yang Anda bayarkan atas utang yang mungkin Anda tidak miliki. Lebih lanjut, William berkata, kekhawatiran adalah bunga dibayarkan untuk masalah sebelum jatuh tempo. Pertanyaannya, apakah Anda mau bayar bunga terus-menerus padahal Anda tidak pernah meminjam atau bahkan Anda tidak memiliki? Tentunya kita sepakat berkata tidak mau. Oleh sebab itu, kesempatan hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama, yuk kita melupakan soal kekhawatiran. Kita akan membaca dalam Matius 6 ayat 25-34 berkata seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendedani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendedani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di sorga, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, kalau Anda membaca ayat itu pelan-pelan, ya, direnungkan baik-baik, dijelaskan bahwa di sana Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan adalah salah ketika kita mempersiapkan dan memikirkan masa depan kita. Sekali lagi saya mau sampaikan, di ayat itu tidak dikatakan bahwa salah ketika kita mempersiapkan dan memikirkan masa depan kita. Anda yang masih sekolah, Anda yang masih kuliah, mungkin Anda sedang mengikuti kursus, itu adalah persiapan untuk masa depan. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah. Karena apa? Di sisi lain firman Tuhan juga berkata, jikalau seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Mereka tidak melakukan pekerjaannya adalah anggota jemaat yang bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Artinya bahwa kita juga tidak boleh malas belajar. Kita juga tidak boleh suka bolosan. Kepingin dapat nilai yang baik, tapi taunya tidur. Ya, tidak mau bekerja keras. Maunya dapat nilai yang terbaik. Ya susah kalau begini. Tetapi dalam ayat itu yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah janganlah khawatir tentang perkara-perkara sementara. Janganlah khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Dan ini satu tindakan yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih jauh. Lalu apa sebenarnya yang membuat kita menjadi khawatir dalam hidup ini? Yang pertama, teman-teman, saya mau ingin sampaikan, yang membuat saya dan saudara itu khawatir tentang hidup kita adalah tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya, dalam ayat 25 sampai 26 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah, lihatlah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu, Anda semua, jauh melebihi burung-burung itu? Ini bicara soal apa? Bahwa kita ini adalah dipelihara Tuhan. Karena apa? Kita ini ciptaan yang paling mulia daripada ciptaan yang lain. Oleh sebab itu, kenapa kita mudah khawatir dalam hidup ini? Kuncinya hanya satu, kita tidak percaya tentang pemeliharaan Tuhan. Ada orang berkata, saya tahu Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tapi lucunya, kita malah tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita mengakui Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Tapi kita sendiri kadang tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ini bahaya buat kita semua anak-anak muda. Ya, kalau sejak masa muda kita sudah tidak percaya tentang pemeliharaan Tuhan, bagaimana selanjutnya? Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Kalau Anda khawatir, ya jangan serahkan kepada orang tua, atau mungkin kepada pacar, kepada teman, sahabat, atau siapapun.
Ketika Anda merasa khawatir, kapanpun itu, dikatakan serahkan kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Kenapa? Paulus juga mengingatkan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah kamu hendak khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada siapa? Kepada Tuhan dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Jadi kalau sejak masa muda kita sudah tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan, saya mau kasih tahu, ini bahaya. Ayo kita belajar anak muda, saya ingatkan. Bahaya kalau tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ingat ya, ada satu cerita dalam Perjanjian Lama. Nabi Elia pada masa kelaparan, ya, ada yang mengirim makanan kepada Nabi Elia. Tuhan memakai seekor burung gagak untuk mengantarkan makanan. Bayangkan bahwa Tuhan itu bisa memakai berbagai cara. Oleh sebab itu, kalau hidup kita sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan, ingatlah, Dia tidak akan pernah meninggalkan. Jikalau Tuhan sanggup memerintahkan burung gagak untuk memelihara kehidupan Nabi Elia, maka Ia juga sanggup mengadakan apa yang kita butuhkan. Yang penting ini, teman-teman, yang penting kita punya iman di hati kita sepenuhnya, maka kehidupanmu akan dipelihara oleh Tuhan. Pertanyaannya untuk kita semua, apa sih akibatnya ketika kita tidak percaya pemeliharaan Tuhan? Yang pertama itu adalah kamu tidak bisa memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan. Bagaimana saya bisa memaksimalkan karunia yang Tuhan beri? Saya saja nggak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, akibatnya apa? Ya, kita ini menjadi cepat putus asa. Kalau sudah putus asa, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, penting percaya pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, apa sebenarnya yang membuat kita tidak, apa yang membuat kita mudah khawatir? Kalau yang pertama tadi, kita tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Yang kedua adalah, kita ini terlalu sibuk memikirkan perkara-perkara duniawi. Saya baca lagi Matius 6 ayat 28 sampai 31. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, perhatikan, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Artinya apa? Kita boleh memikirkan masa depan kita. Sekali lagi ya, saya ingatkan, di ayat-ayat itu Tuhan tidak pernah melarang kita mempersiapkan masa depan. Tetapi yang salah adalah kita khawatir. Khawatir apa? Terlalu memikirkan masalah-masalah duniawi. Nah, seperti apa masalah-masalah duniawi itu? Dalam 1 Yohanes, pasal 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia itu yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Dalam hal ini, bukan berarti kita, sekali lagi ya saya mau ingatkan, Tuhan tidak pernah melarang kita mempersiapkan, memikirkan masa depan. Tidak. Tetapi kita harus bedakan. Ya, ada yang namanya keinginan, ada yang namanya kebutuhan. Ya, perbedaan kebutuhan dan keinginan itu dapat dilihat dari pengertiannya. Jika kalau kebutuhan itu
disebut sesuatu yang sangat diperlukan, tidak bisa ditunda. Tetapi keinginan itu mengacu pada perasaan ingin memiliki sesuatu, ya, ingin memiliki segera, tapi bisa ditunda. Ya, kalau saya lihat ada sebuah tabel perbandingan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu sifatnya objektif, perlu, mengikat. Mengikat ini tidak boleh ditunda. Sedangkan keinginan itu subjektif, tidak harus dipenuhi. Namanya keinginan. Terus yang kedua, dampak yang diinginkan apa? Kalau bicara kebutuhan tuh ada manfaat. Ya, saya butuh makan dong, manfaatnya apa? Saya tidak jatuh sakit. Saya butuh minum dong, manfaatnya apa? Saya tidak kehausan, mungkin saya tidak sariawan. Tetapi kalau bicara keinginan, dampaknya apa? Hanya menginginkan, memuaskan rasa puas. Nah, bagaimana kita bisa melihat tolak ukurnya? Kalau dilihat dari kebutuhan, itu fungsi. Ya, fungsi dari kebutuhan itu. Sedangkan keinginan ini ada bermacam-macam selera. Ya, itu bicara selera dan itu bisa ditunda. Oleh sebab itu, berdasarkan tabel ini secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki manusia karena tingkat keperluan atau urgensinya yang sangat tinggi. Tetapi keinginan adalah sifatnya sementara dengan tujuan kesenangan sesaat. Oleh sebab itu ayat tadi berkata, tidak salah mempersiapkan. Tetapi kalau kita khawatir tentang makan, tentang minum, tentang pakaian, atau mungkin masalah jodoh, masalah pakaian dan sebagainya, itu tidaklah baik. Tidaklah baik. Karena apa? Itu akan membuat kita melakukan hal yang tidak harus kita lakukan. Oleh sebab itu, Paulus juga mengingatkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 4. Dikatakan, karena itu kamu yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, yang dimana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi itu apa tadi? 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kadang-kadang gini ya teman-teman. Kalau sudah keinginan, seseorang bisa melakukan tindakan apapun loh. Hanya keinginan sesaat, bukan kebutuhan. Nah, apa akibatnya? Bayangkan ya, keinginan daging ini bersifat sementara. Tidak harus kita lakukan hari ini, besok juga bisa. Itu bicara keinginan. Tapi ada banyak orang demi memuaskan hasrat keinginan daging, mereka bisa salah langkah. Nah, apa akibatnya ketika pikiran kita ini soal bicara duniawi, soal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan? Kita bisa salah jalan demi keinginan semata. Demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan, akhirnya seseorang bisa menjadi jalan pintas, walaupun tidak jalannya benar loh ya. Dan berkata tidak apa-apa, hanya sekali, besok-besok tidak. Ternyata kebablasan. Besok-besok dilakuin lagi, terus menerus. Kenapa? Kadang keenakan. Kalau sudah badan kita ini merasa nyaman, saya mau kasih tahu untuk kita semua, sulit loh, sukar loh kita mau meninggalkan itu. Oleh sebab itu sebelum terjadi kecanduan namanya, kita harus hentikan keinginan mata, keinginan daging. Tidak ada yang salah teman-teman. Ya, Anda punya cita-cita yang besar. Anda kepingin mungkin motor sport, ya, mobil sport, ingin punya gadget iPhone 13 walaupun belum keluar, sudah keluar atau belum ya? Saya kurang tahu. Mungkin Anda kepingin handphone S21, S23, 24 dan 25 seterusnya. Anda kepingin yang terbaru. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi itu keinginan. Jangan dipaksakan. Karena apa? Ketika Anda memaksakan keinginan Anda, ini bahaya. Anda hanya menyelesaikan keinginan semata. Yang kedua, apa akibatnya? Ini, jalan pikiran kita menjadi sempit. Yang penting aku senang. Aku nggak memikirkan perkara duniawi kok. Seseorang bisa pikirannya sempit, contohnya aku nggak ngurus orang lain. Susah sedih ya nggak ngurus, yang penting hatiku senang. Jadi dia tidak memikirkan rugi atau untungnya orang, nggak penting.
Yang penting aku senang. Ini bahaya teman-teman. Sekali lagi ya, memikirkan masa depan itu baik. Tetapi kalau kita memikirkan perkara-perkara duniawi yang bersifat sementara, ini yang kurang baik. Yang perlu kita lupakan. Nah, yang ketiga, apa sebenarnya yang membuat kita mudah khawatir? Nah ini, yang ketiga, tidak pernah memaksakan diri belajar melakukan firman Tuhan. Dalam ayat 33 sampai 34, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah sehari. Orang yang suka melakukan firman Tuhan, dia pasti sangat minim lah. Ya, dia pasti khawatir. Tapi rasa khawatirnya itu adalah masih taraf ya bisa dimaklumi lah ya, namanya kita manusia. Tetapi orang itu adalah ketika kita suka melakukan firman Tuhan, walaupun kita melewati mungkin hidup ini naik turun, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita melakukan firman Tuhan. Karena dengan melakukan firman Tuhan, kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang terjadi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan dan tahu tentang rencana Tuhan dalam hidup kita adalah belajar melakukan firman Tuhan. Dikatakan tadi ayat-ayat itu bagaimana? Dikatakan kamu jangan khawatir tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian. Burung di udara saja tidak pernah menanam, tetapi mereka menuai dipelihara Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami itu? Ingat sekali lagi saya mengatakan, Anda adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Maka Anda lebih berharga dari siapapun. Tetapi kita sebagai orang percaya, supaya tahu adalah memaksakan diri melakukan firman Tuhan. Sebab sampai kapanpun kalau firman Tuhan hanya sekedar informasi, ilmu yang kita terima dari pengkhotbah, atau mungkin dari kakak rohani, atau dari pendeta, ya tidak akan terjadi apa-apa. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, ini lagi-lagi pertanyaannya ya. Apa akibatnya ketika kita tidak memaksakan diri melakukan firman Tuhan ini? Hidup ini terasa kering, kehabisan air hidup. Hidup merasa kering. Tahu ya, air adalah kebutuhan vital dalam hidup manusia. Jika kita kurang minum, maka penyakit bisa timbul. Penyakit apa? Mungkin sariawan, bibirnya pecah-pecah. Mungkin ketika Anda buang air kecil, itu kuning. Itu pertanda Anda alarm bahwa Anda harus minum. Sama halnya ketika kita hidup, bisa bernapas, bisa sehat, bahkan bisa mendengarkan firman Tuhan lewat channel ini. Itu semua karena apa? Kita suka melakukan firman Tuhan. Makanya ada firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata seperti ini. Ini cerita tentang perempuan Samaria. Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan menjadi makanan favorit kita? Apakah Anda merasa ketika saya tidak baca firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, Anda nyaman? Saya nggak tahu, tapi ingat, ketika Anda tidak suka melakukan firman Tuhan, hidup kita menjadi yang kering. Yang kedua, apa akibatnya ketika kita tidak belajar melakukan firman Tuhan? Nah ini, menjadi tergantung pada keadaan. Aku sudahlah, ya udah hidupku begini, pasrah pada keadaan. Ini tidak baik buat anak-anak muda yang masih usia di bawah 20 tahun atau di bawah 30 tahun. Jangan pasrahkan dirimu pada keadaan yang ada. Ya, saya tahu hari-hari ini kita sedang mengalami namanya masa pandemi. Tapi hidup kita tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada masa pandemi. Kita mengarahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa apa? Kita ini milik Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman,
Bagaimana agar kita bisa melakukan firman Tuhan tadi ayat 33 sampai 34. Sukailah mencari kebenaran Tuhan. Dalam artian bagi kita sebagai pengikut Tuhan dihimbau untuk mendahulukan kerajaan Tuhan dan kebenarannya atas segala hal yang lain. Sekali lagi saya ingatkan berkali-kali, tidak dilarang mempersiapkan masa depan. Ya, ada di kalimat itu dikatakan tetapi carilah dahulu. Istilah kata mencari adalah suatu tindakan yang asyik, yang menyenangkan, yang dilakukan terus-menerus, mencari sesuatu atau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu. Hal ini apa yang kita tunjukkan adalah bahwa khawatir itu tidak baik. Dalam Matius 6 ayat 27 tadi dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ingat loh ya, ketika kita khawatir, tidak akan bisa menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Ya. Dalil berkata seperti ini. Kelelahan kita seringkali disebabkan bukan karena pekerjaan, tetapi oleh kekhawatiran, frustasi, dan dendam. Kelelahan itu sering terjadi disebabkan bukan karena kita sibuk kuliah, bukan karena kita sibuk sekolah, tetapi oleh karena rasa khawatir yang berlebihan membuat seseorang bisa menjadi frustasi. Nah, pada kesempatan hari ini, lalu apa aplikasinya dalam hidup kita? Apa aplikasi dari ayat-ayat ini, dari firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama? Yang pertama adalah, ingat bersama Yesus kita bisa dan hidupmu diberkati. Katakan amin. Semua boleh menulis amin. Aku percaya aku bisa bersama dengan Yesus. Karena apa? Hidupku sudah dijamin. Ketika saya percaya kepada Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab tentang soal makan dan minum. Kita hanya mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Semua sudah disediakan, semua sudah tersedia. Tergantung kita mau mengambil atau tidak. Aplikasi kedua apa? Ingat, Tuhan tidak pernah jahat pada kita. Semua bisa nulis di kolom chat. Aku tahu Tuhan tidak pernah jahat kepadaku. Sekalipun kita jatuh bangun, ingatlah ya, Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan yang terakhir, apa aplikasinya? Gaya hidupmu itu bisa menjadi inspirasi, kesaksian bagi banyak orang. Kalau kita tidak pernah menunjukkan dalam hidup ini, menjalani dengan sukacita, tidak khawatir berlebihan, itu menjadi inspirasi loh. Itu menjadi kesaksian hidup dan orang lain bisa melihat. Anda mau pilih mana? Khawatir dan khawatir atau melupakannya? Pilihan kita ada, kita yang memutuskan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua, dan saya percaya Anda sudah diberkati. Katakan amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami punya kesempatan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan secara online yang mengajari kami supaya kami tidak khawatir tentang hidup kami. Karena kami tahu ketika Tuhan menebus kami, ketika Tuhan memilih kami, maka Tuhan bertanggung jawab untuk setiap masa depan kami. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, mungkin kami masih posisi sekolah, kuliah, atau ada sebagian dari antara kami sudah bekerja. Kami tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah indah untuk setiap kami. Pada kesempatan hari ini, ajari kami untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan, percaya akan kasih karunia Tuhan, maka hidup kami akan diberkati dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan untuk belajar memaksakan diri melakukan firman Tuhan. Terima kasih
Berkati setiap orang yang melihat, berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.